Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sunnah salihin salakatul muqarrabin wa sanal mu'allif hadzal kitab. Saya Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu abana umatina zatina sallallahu syaihina wa sanilla mahadina asqiya malang. Talamid ima asatid ma ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang keempat, Kitabus Salati, bab tentang membaca salawat ala Rasulillah yang atase Kanjeng Nabi. Bab tentang membaca salawat pada Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha astune Allah Ta'ala wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna padha maca selawat ala Nabi. Allah dan para malaikat itu semua membaca salawat pada Nabi. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu maca selawat alaihi ngatasi Nabi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan baca selawat itu jadi baca salawat itu ada perintahnya. Dalam Al-Quran ada menggunakan kata amr. Berarti itu perintah yang diberikan untuk orang yang beriman. Wal ahadis itu salah satu ayat yang terkait dengan salawat. Nah, kalau kita baca Al-Quran, Allah itu biasanya akan jadi objek. Jadi orang itu akan menyembah Allah, semua mengarah pada Allah, Allah itu menjadi objek. Tapi pada kasus salawat, Allah itu menjadi pelaku yang objeknya Kanjeng Nabi. Yang semua orang mengarah pada Nabi. Ini satu-satunya ayat di mana Allah menjadi pelaku dari sebuah perbuatan yang dilakukan untuk manusia. Satu-satunya ayat yang Allah melakukan sesuatu untuk Kanjeng Nabi. Wal ahadis utai hadis fi fadliya in dalam keutamaan selawat wal amri lan perintah biak lan selawat iku aksaru sangat banyak min antuh soro ya lamunot diringkas. Maksudnya hadis tentang selawat itu banyak banget. Walakin yusiru tapi nenggai isyarat sepengsun ila ahrufin maring beberapa bagian maring ujungnya mindalika. Tapi di dalam hadis ini kita hanya akan diberikan beberapa hal saja. Hadisnya sangat banyak. Tanbihan sebagai peringatan alama yang atase barang siwaha kang selain selawat. Wa tabkiron lan sebagai keberkahan tabarukan lil kitabi maring kitab bidzikriha kelawan nyebut selawat. Rawaina fi sahih Muslim. Salah satunya ini di dalam Sahih Muslim. Hadis nomor 384. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sami'a mendengar Rasulullah yaqulu. Kanjeng Nabi dawuh gini, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biya asron. Man sapane wong shalla kang salat sapa man alayya maca selawat sapa man shalla alayya salatan ing selawat. Kata Nabi, siapa yang membaca selawat pada Nabi satu kali, shalla mongko memberikan keselamatan sapa Allah alaihi ngatasi man biya kelan selawat asron. Siapa yang membaca selawat sekali akan dibalas 10 kali. Kalau ada baca selawat 10 kali berarti akan dibalas 100 kali. Kalau kita membaca selawat 100 berarti balasannya 10 kali lipat. Rawaina fi Sahih Muslim juga hadis nomor 408. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala. Kalau ini lebih jelas menyebutnya. Man shalla alayya wahidatan. Man sapane wong shalla kang maca selawat sapa man alayya kepadaku wahidatan sekali. Siapa yang membaca selawat satu kali, sallallahu alaihi asron, maka memberikan keselamatan sapa Allah yang ngatasi man asron 10 kali.
Waroena fi kitab At-Tirmidzi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Nabi, aulan nasi utai sebaik-baiknya seseorang di sisiku yaumal kiamati, besok dina kiamat, orang yang paling baik, orang yang paling mulia nanti bersama Nabi di hari kiamat adalah aksaruhum, utai orang yang paling banyak alaiya ing atase ingsun apane selatan maca selawatnya. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak baca selawat. Karena itulah kita biasa kan maca selawat. Terserah Anda bisa maca selawat yang panjang atau pendek. Yang penting istiqomah. Yang pendek ya selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Atau itu selawat apa itu namanya? Ada kan yang hanya sallallahu alaihi Muhammad boleh, atau yang lebih sedikit panjang, atau selawat-selawat lain yang kita bisa baca. Tapi yang pasti Kanjeng Nabi mengatakan orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi besok dina kiamat adalah orang yang paling banyak maca selawat. Kala ngendika Safatul Maudi Afil Babi an Abdurrahman ibnu Auf Amir. Kita lanjutkan. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Asanid as-sahih dengan sanad yang sahih an Aus ibnu Aus radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdoli ayamikum, sak temene hari yang paling baik, harimu yang paling baik iku yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Hari paling baik itu hari Jumat. Karena itu kata Nabi fa'aksiru, mongko memperbanyak sapa sira alayya kepadaku minas sholati, saking membaca selawat. Khususnya hari Jumat kita biasakan maca selawat. Kita biasanya tibaan ya. Nah, biasanya lah di pondok. Kita udah lama nggak tibaan. Itu perintah Nabi begini. Hari kita bagi umat Islam hari paling baik hari Jumat. Nah, pada hari Jumat itulah kita disuruh oleh Nabi fa'aksiru alayya minas shalah, perbanyak baca selawat malam Jumat atau hari Jumat. Fa'inna sholatakum, krono maca selawatmu iku ma'rudatun, bakal ditunjukkan alayya kepadaku. Kata Nabi, semua bacaan selawat kita itu akan disampaikan kepada Nabi. Nah, kemudian para sahabat nanya, faqalu mongko nanya, ya Rasul, wa kaifa tu'radu? Bagaimana ditunjukkan apa salatuna selawat kita alaika ing atase Tuhan waqat aramta, teman-teman wis meninggal. Kanjeng Nabi, kalau jenengan masih hidup kita paham. Tapi bagaimana nanti kalau jenengan sudah aramta, sudah meninggal? Masuk selawat kita juga akan disampaikan ke jenengan, padahal jenengan sudah wafat. Apa jawab Nabi? Qala yaqulu balaita. Benar, tetap disampaikan karena kenapa? Qala innallaha astana Allah taala iku harama, mengharamkan sapa Allah alal ardi ing atase bumi satal ambiyai ing jasadnya para nabi. Artinya Nabi mengatakan bahwa para nabi itu walaupun jasadnya telah dikubur, tapi sebetulnya para nabi itu tidak pernah wafat. Karena itulah selawat itu tetap disampaikan pada nabi. Kalau di sini jasad para nabi itu tidak akan pernah busuk. Jasad nabi itu terjaga. Allah Ta'ala tidak, kalau di sini Allah Ta'ala mengharamkan bumi itu menelan jasad nabi. Jadi jasad nabi mesti utuh. Jangankan nabi, beberapa orang alim, beberapa orang yang dekat dengan Allah itu kan juga jasadnya tidak busuk. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Orang yang benar-benar mati syahid, insya Allah darahnya, jasadnya utuh. Ada lagi yang hafid Quran. Apalagi salah satunya juga orang yang biasa baca selawat. Itu juga nggak akan busuk. Kultu aramta, lafat aramta itu apa maknanya? Bifat hiroi wa iskanil mimi wa hita'il muhaikala khotobi asluhu taida sarekat. Asalnya kata aramta itu armamta asalnya, kemudian menjadi aramta.
karena mime double armamta, kemudian mimnya dibuang satu menjadi aromta. Waya utai aromta iku lughotun bahasa libadil Arabi. Itu bahasa-bahasa kita bahasa yang biasa untuk ini keakraban atau sebagian kalau di Malang itu apa bahasa walian. Ya kayak bahasa-bahasa begitulah. Lughatan libadil Arabi. Kama qalu dzaltu af'alu kadza. Nah, kemudian disingkat, bahasa singkatan. Kayak asalnya ada lafaz dzaltu af'alu kadza, kemudian disingkat menjadi dzalaltu. Itu angel banget lah begitu. Lah asalnya dzaltu af'alu, saya melakukan begini menjadi dzalaltu. Jadi bahasa mestinya apa? Bahasa apa yang disingkati kuwi? Enak toh? Yang biasanya tulisan yang WA. Kemarin Kak Asa itu nulis surat apa itu? Minta ini terus enek G. Tapi ke songo apa 6? Songo. Ternyata kok gak maduk. Ternyata singkatan dari enggak. Ya kayak begitu. Dulu orang Arab juga gitu. Ada istilah-istilah yang asalnya apa, kemudian disingkat jadi apa. Termasuk aromta. Itu asalnya adalah armamta, disingkat menjadi aromta. Qala ghairuhu ngendika sapa liyane al-Khattabi anama huwa iku aromat bi fathir ra'i aromat. Aromat tegese telah ajur, hancur opal idhomu tulang. Berarti kan Nabi jenengan besok kan lawis mati kan tulang-tulang jenengan sudah hancur. Maksudnya begitu. Bagaimana kemudian bisa disampaikan? Karena itu Nabi mengatakan para nabi itu jasadnya tidak akan pernah hancur. Karena itulah beliau tetap hidup dan selawat akan disampaikan pada kita. Rawaina fi Sunan Abi Dawud radhiyallahu an fi akhiri kitab al-Haji Abi Badi Ziyadatil Kubur, bab tentang ziarah kubur bi isnadin sahih dengan sanad sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah lat aj'alu la aja menjadikan sapa sira kubri ing kuburku idan ing tempat keramaian wasallu tapi salato sapa sira alaiha ing atase ingsun. Kuburan Nabi itu bukan untuk tempat keramaian tetapi kita untuk tempat kunjungan. Jadi kuburan Nabi itu bukan tempat kunjungan wisata tetapi selawatlah yang kita diajarkan. Karena itu biasanya orang Saudi kita lah sowan ning makam Nabi hanya lewat aja. Jadi kayak di depan masjid, bukan di belakangnya Masjid Madinah itu ada ruangan panjang banget. Kita masuk dari pintu sana hanya terus mengalir aja orang. Makam Nabi di dalam, kemudian nanti di depan makam kita maca selawat sambil ngangkat tangan. Karena itu ketika ngangkat tangan biasanya banyak orang menangis. Karena seolah-olah kita ngangkat tangan itu di depan kita Kanjeng Nabi. Karena selawat kita itu di dalam hadis yang lain, siapa yang ziarah kuburan Nabi ketika Nabi sudah wafat, itu hukumnya seolah-olah sama dengan kita ziarah kepada Nabi ketika beliau masih hidup. Karena Nabi tidak wafat. Jadi sehingga ketika kita mengangkat tangan ke makam Nabi seolah-olah Nabi di situ. Sehingga banyak kemudian orang itu menangis di depan makam Nabi. Fa inna salatakum sak temene selawatmu iku tablughuni sampai apa selawat haitsu kuntum dimanapun kau berada. Dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa mengunjungi makam Nabi, tapi selawat kita mesti akan sampai kepada Nabi. Karena itulah kalau kita pengen dekat pada Nabi, kita pengen akrab dengan Nabi, salah satu yang perlu bisa kita lakukan adalah memperbanyak maca selawat. Rawaina fihi aidan bi isnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala ma min ahadin, tidak ada dari seseorang yusallimu kang maca salam ala yang atase ingsun ila radda, kecuali bakal menyampaikan sapa Allah alaihi ya ing atase ingsun ruhi hatta arudda
sehingga jawab sapa ingsun alai ngatasé man assalam. Kata Nabi, siapapun yang salam pada Nabi ketika Nabi sudah wafat, maka Nabi itu akan jawab salam kita. Karena itu biasanya kalau kita ada orang umroh, kita titip, Mbak, lek sampean umroh nanti lek sowan Nabi, tolong sampaikan salam saya ke Nabi. Nah, kemudian kita ketika di depan makam Nabi, kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, titip salam dari siapa. Kata Nabi, siapapun orang yang menyampaikan salam ke Nabi, maka Nabi akan menjawab salam kita. Kalau kita bisa sowan sendiri ke makam Nabi, tentu itu jauh lebih bagus. Kalau tidak, paling enggak kita titip salam pada orang yang umroh. Kalau tidak, yo kita di sini mau selawat. Itu akan sampai juga kepada Nabi. Kita lanjutkan. Babu amri man. Bab tentang perkarane seseorang, dzukira yang disebut indahu in sisineman sopaan nabiyu kanjeng Nabi bisa latih kelan salat alaihi ngatasi Nabi wa taslimi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang bab tentang orang yang dibacakan selawat. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohima akan menjadi hina sopo anfurojulin, hidungnya seseorang, maksudnya seseorang akan menjadi hina dzukirtu yang disebut sopo ingsun indahu ono sandinge man tetapi falam yusolli mongko tidak maca selawat alaihi yang atas ingsun. Kata Nabi, orang yang tahu di situ ada selawat, orang itu tahu di sampingnya ada orang maca nyebut namanya kanjeng Nabi kemudian enggak selawat, maka oleh Nabi dianggap orang itu akan menjadi hina. Karena itu biasanya kalau di Saudi atau di kita, ketika kita mendengar Sallallahu Alaihi Muhammad, kita kemudian maca selawat. Karena Nabi mengatakan, siapa orang yang di situ disebut nama Nabi, kemudian tidak maca selawat, maka dia akan menjadi hina. Warwaina fi kitab Abi Nusuni bi isnadin jaidin an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong dzukirtu yang disebut indahu, artinya dzukirtu disebut sapa ingsun indahu di sisi man tadi, siapa yang di sampingnya disebut namaku, fal yusolli mongko hendaknya maca selawat sapa man alayya. Siapa yang mendengar nama Nabi disebut, hendaknya kita maca selawat. Fa innahu mongko stene kelakuane kuman sapane wong salat kang salat maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun marotan sekali, sallallahu alaihi azza wa jalla biha kelan selawat tadi asron. Siapa yang maca selawat sekali akan dibalas 10 kali. Warawaina bi isnadin dhaif. Kalau ini hadisnya dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong dzukirtu yang disebut sapa ingsun indahu no sandinge man tetapi falam yusolli tidak maca selawat ala yang ngatas ingsun. Kata Nabi, siapa yang maca selawat siapa yang di sampingnya disebut namaku kemudian tidak mau maca selawat, faqat sakiya mongko teman-teman akan celaka sapa. Kalau yang ini celaka dengan kata sakiya, hadisnya dhaif. Tapi yang di atas hadisnya sahih. Kalau yang di atas mengatakan rohifa akan menjadi hina, bukan celaka tapi hina. Tapi konteksnya sama. Artinya kalau kita disebut nama Nabi, kita diharapkan maca selawat. Karena kalau tidak berarti kita bukan orang yang baik. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib qala. Ada lagi begini. Al-bakhilu utai orang pelit, termasuk orang pelit iku man wong dzukirtu yang disebut sapa ingsun indahu sanding iman falam yusalli tetapi orang maca selawat sapa man alayya. Kata Nabi, termasuk orang pelit adalah kalau di situ disebut nama Nabi kemudian kita tidak maca selawat. Itu dianggap pelit.
Warawaina fi kitabin Nasa'i min riwayatil Husain ibnu Ali, dari riwayat Sayyidina Husain ibnu Ali anin Nabi alaihi wasallam. Hal yang sama diriwayatkan juga di Nasa'i. Kala ngendika sapa Al Imam Abu Isa At-Tirmidzi inda hadil hadisi yurwa, diriwayatkan min ba'di ahli ilmi kala idza shalla, nalikane maca selawat sapa ar-rajulu seseorang ala nabi, ngatasé nabi, marotan sekali, fil majlisi ing dalem majlis, adzaahu maka nyukupi anu saking man apa ma barang kana kang ana apa ma fi dzalikal majlisi ing dalem majlis itu. Jadi kalau kita ngumpul kemudian kita maca selawat sekali, maka berarti kita sudah cukup kewajiban kita di dalam perkumpulan itu maca selawat. Sama dengan kita masih ingat ada hadis lain, kalau kita itu ngumpul kemudian tidak maca zikir, maka berarti perkumpulan itu dianggap sebagai perkumpulan yang tidak berkah, sehingga kita bisa zikir apa saja. Kemudian nanti ditutup dengan kafaratul majlis sebagai mengkoreksi sesuatu kalau ada di dalam perkumpulan itu ada yang salah. Mungkin kita kuliah, kita kemudian ada ucapan yang nggak benar dan seterusnya, maka kemudian dikoreksi dengan kafaratul majlis, sehingga semoga sesuatu yang mungkin kita lupakan itu diampuni. Di dalam perkumpulan itu kita juga disarankan maca selawat. Tirmidzi ngajarkan walaupun mungkin selawatnya hanya sekali. Oke, kita lanjutkan. Babu sifatis sholati, bab tentang sifat sholawat ala Rasulillah. Qadamna, teman-teman sudah lewat, udah kita lewati fi kitabil adzkari sholati ing dalam bab zikir sholawat. Bab zikir sholat, sifata sholati ing atase sifate sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bicara tahiyat akhir kemarin, masih ingat di tahiyat akhir itu ada maca selawat. Maca selawat itu udah disampaikan bacaan selawat paling sedikit apa, sedengan apa, dan seterusnya. Lain dalam salat kita diajarkan kalau bisa yang normal itu selawat Ibrahimiyah. Ingat selawat Ibrahimiyah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu selawat Ibrahimiyah. Itu yang biasa kita baca. Itu kalau dalam hadis yang kemarin bab tahiyat akhir, setidaknya itu mestinya. Kalau enggak iso ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sifatan Nabi salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa malan barang ya ta'alaku yang berhubungan biya kelan selawat. Wa bayanu akmaliha wa aqaliha. Sekarang kita ada tambahan. Amma maqalahu ba'du ashabina, anapun utai yang disampaikan oleh sebagian sahabat kami, wabnu Abi Zaid al-Maliki, termasuk juga Abu Zaid al-Maliki, min istihbabi ziyadati ala dzalika, ing atase tambahan ada sunnah ditambahi lafadz ini, warham Muhammadin wa ali Muhammadin. Jadi ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Ini dikoreksi oleh Imam Nawawi. Tambahan ini maca selawat ditambahi warham Muhammadan wa ala Muhammadan fahadi iku bid'atun. Itu tambahan la aslalaha yang tidak ada dasarnya. Jadi selawat itu ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selesai. Tambahan warham Muhammadan wa ala Muhammadan itu dianggap tambahan yang bid'ah, maksudnya karena tidak ada dasarnya. Waqad balagha sapa Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki fi kitab Syari'at Tirmidzi fi ingkari dzalika. Sebagian ulama menolak tambahan itu karena tidak ada dasarnya. Wa tahtitu lan menganggap salah sapa Ibnu Abi Zaid fi dzalika. Wa tajhili fa'ilihi, menganggap tambahan itu berarti tidak benar, tidak ada dasarnya. Qala li anna nabiyya, karena saat temene Kanjeng Nabi Muhammad iku alamana, telah ngajari sapa kita napa nabi nang kita kaifiatas sholati ing selawat. Nabi itu sudah ngajari bagaimana maca selawat
kemarin di bab akhir sholat, kita sudah diajari selawatnya itu kayak apa, sehingga nggak perlu menambahkan sesuatu. Faziyadatu mongko utai nambahi ala dalika iktu iktisarun ngeringkes likoli, menganggap ringkes atau pendek likolin maidai Nabi wa istidruk alai ngatasi Nabi. Wabillahi taufik. Kita lanjutkan fi istihbabis jam'i, bab tentang sunai mengumpulkan baina salati yang antarane maca selawat wa taslimi lan maca taslim ala nabi yang atase nabi. Kita biasanya selawat itu hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian maca salam berarti Allahumma sholli wa sallim. Itu mengumpulkan selawat dan salam. Kita disunahkan maca selawat itu as-salatu wa salamu. Enek selawat ada salam. Idza shalla nalikane maca selawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi falyajma mongko ngumpulna sapa man baina salati wa taslim antarane maca selawat dan salam. Makanya kan selawat kita banyak kan Allahumma sholli wa sallim. Ada Allahumma sholli wa sallim. Kenapa sholli wa sallim? Karena yang sholli itu maca selawat, salim itu maca salam. Itu disunahkan untuk dijadikan satu kalau maca selawat. Walayak tasir dan tidak ngeringkes ala ahadiyah, sehingga tidak kemudian hanya salah satu saja. Walayakul, karena itu hendaknya tidak mengucapkan sallallahu alaihi. Jangan hanya sallallahu ala Muhammad saja, tetapi sallallahu ala Muhammad wasalim atau sallallahu wasalim ala Muhammad. Wala alaihi salam, tidak hanya salam saja atau salawat saja, hendaknya dijadikan satu. Oke, selawat disunahkan untuk menggabungkan antara sholli dan salim. Oke, faslun fistih babi raf'i sauti, bab tentang sunai mengeraskan suara bisalati kelawan salawat wassalam ala Rasulillah. Disunahkan membaca salawat dengan keras inda dzikrihi nalikane menyebut nama Nabi fi qiraatil hadisi ing dalam kitab hadis wa talbiyati lan talbiyah. Kalau biasanya kan ada tahlilan bapak-bapak. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan suara keras itu disunahkan begitu. Maca salawatnya tidak Allahumma shalli ala Muhammad, enggak, tetapi dengan suara keras. Karena kalau di sini dikatakan kita disunahkan maca selawat dengan suara keras ketika nama Nabi disebut, atau kalau biasanya khutbah nyebut nama Nabi, maka kita jamaahnya disarankan untuk maca selawat dengan keras. Yustahabu, disunahkan liqori il hadisi, kedua orang yang maca hadis wa ghairihi lan liyane hadis miman saking wong fi maknahu ing dalam membaca apapun, bisa maca hadis, maca Quran, maca kitab-kitab yang lain. Idza dzakara, nalikane nyebut sapa man Rasulullah kanjeng Nabi ayarfa'a, ayento mengeraskan sapa man sautahu ing suarane man fi sholati ala Nabi. Kita disunahkan ketika maca selawat, ketika saat maca kitab yang di situ menyebut kata Nabi, nama Nabi, kita disunahkan baca selawat dengan keras. Tapi tentu kerasnya tidak keras banget ya. Teriak-teriak juga enggak, tapi suara cukup keras. Wala yubalihu, tetapi tidak boleh yubalihu itu apa? Lae Jawane bangetno itu melampaui batas gitu ya. Fi raf'i dalam mengeraskan suara mubalaghatan fahisatan. Tetapi suara keras ketika maca selawat bukan berarti teriak-teriak, sehingga kemudian justru menjadi tidak baik. Wa miman lan hakemo nasok menas ala rafi sauti ngatasé termasuk
orang yang mensunahkan untuk membaca suara keras tapi tidak sampai kemudian teriak, itu Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan akharuna. Banyak orang, banyak sahabat, banyak imam ahli hadis atau imam ini yang menganggap maca sholawat dengan suara keras ketika nama Nabi disebut itu sebagai kesunahan. Waqad naqalahu ila ulumul hadis, dan itu sudah dibahas di dalam ilmu-ilmu hadis, membaca sholawat keras. Waqad nassa, dan teman-teman nas menentukan sapa ulama min hasabina ghairihim alla annahu sedunek ngasane kelakuan mustahabu disunahkan apa ayyarfa'a ayento mengeraskan sautahu ing selawateman sautahu ing suarane man bisolati kelan maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit talbiyati ing dalam talbiyah. Kalau kita talbiyah ketika haji atau umroh maca selawat, kita boleh disunahkan juga untuk keras. Tapi pada dasarnya berarti maca selawat ketika nama Nabi disebut, kita sunnah maca selawatnya dengan suara keras. Tetapi kerasnya tidak teriak, sehingga kemudian menjadi fahisah, menjadi perilaku yang tidak baik. Oke, sampai situ aja. Nah, nanti kita lanjutkan besok insya Allah bab tentang membaca sholawat di dalam awal dan akhir doa. Ya. Apakah boleh bersholawat dengan niat mendapat sesuatu, misalkan mobil, rumah dan lainnya? Boleh nggak maca sholawat tujuannya untuk materi duniawi? Kalau kita ngikuti konsepnya fatwanya Ibnu Hajar, orang itu hendaknya kalau kita ibadah hanya karena Allah SWT. Tetapi boleh juga diniati dengan kepentingan ukhrawi. Misalnya saya mau selawat agar besok di akhirat bisa punya kaplingan dekat Nabi. Itu boleh. Tetapi itu berarti kualitasnya di bawah yang hanya ikhlas pada Allah. Boleh nggak kalau diturunkan lagi, tidak untuk dunia, untuk akhirawi, tapi untuk duniawi. Saya mau selawat biar diterima jadi PNS. Boleh nggak? Boleh. Tapi berarti kualitasnya lebih rendah lagi. Misalnya, Ustadz saya itu naksir mobil neng dealer, di paraning dealer dipegang mobilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala muga-muga mobil ini jadi milik saya. Boleh, tapi itu berarti menunjukkan kualitas selawat kita di di bawah selawat yang hanya kholis ikhlas untuk Allah Ta'ala. Tapi pada dasarnya tidak ada larangan. Boleh, silahkan. Selawat untuk apa? Sama dengan ketika kita sholat duha, rajin sholat duha, apa mbak sholat duha? Ya moga-moga rezekinya lancar, itu boleh. Tapi berarti memang kualitas ibadahnya itu di bawah dengan yang saya sholat duha hanya karena pengen dekat pada Allah. Beda. Tapi itu boleh. Oke. Itu aja toh. Baik. Al-Fatihah. Fana bima lam tan bihaqi wa faqih alana wa qarabatina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.